Halo, selamat datang di channel Pita Alma. Oke teman-teman, dewasa ini banyak yang mengira kalau ternak entok ini akan boros pakan yang pertama. Yang kedua, baunya sangat menyengat ya, apabila kita tidak bisa mengatur populasi yang ada. Bagaimana keadaan yang ada di daerah kita ketika kita berada di tengah pemukiman warga dan kita juga mempunyai lahan yang sangat sempit. Begini teman-teman, sebenarnya ternak entok itu irit pakan kalau kita bisa meracik pakan dan memanfaatkan bahan alternatif yang ada di lingkungan kita. Terlebih kalau kita mempunyai bank pakan seperti kangkung ataupun indigo vera yang saat ini sangat banyak dibudidaya oleh para peternak baik unggas maupun ruminansia. Dengan pakan-pakan alternatif kita bisa menekan biaya kos pakan lebih dari 75%. Selain itu, dengan pakan alternatif juga akan menjadikan ternakan entok kita lebih sehat dan produktivitasnya optimal, daya tahan tubuhnya juga lebih kuat. Selain itu teman-teman, kita bisa menyediakan M4 ya di kandang kita masing-masing, sehingga kita ketika memberikan air minum ataupun meracik pakan kita tuangkan E4 untuk bisa mengurai mikroorganisme yang ada di M4 ini ke tumpukan ternak kotoran, sehingga tidak ada gas amonia yang menyengat. Yang kedua, ketika kita beternak entok di pemukiman, kita bisa memanfaatkan kubangan air diperbanyak ya, atau kita menyediakan kubangan air dengan debit air yang cukup sehingga ternakan entok kita bisa mandi, sehingga kotoran yang menempel di bulu-bulu ternakan entok kita yang dewasa maupun yang anakan ini bisa hancur dan mengendap di dasar kolam. Oke teman-teman, dengan keadaan konsumsi daging entok yang sangat banyak ya di tengah masyarakat, kita perlu menyadari ternak entok di skala rumahan, khususnya yang kita bekerja atau kita mempunyai waktu yang sangat padat, ini sebagai tabungan sangat bagus teman-teman. Karena bila dibandingkan dengan ayam, DOC entok ini ketika sudah menetas tidak harus jumbo ya, rambon minimal itu di harga 10.000 sudah laku di toko-toko pakan. Kemarin saya mengetes ya, ketika ada DOC entok yang usianya masih 3 hari menetas 13 dan diambil oleh tetangga, itu di harga 13.000 untuk rambon. Untuk yang jumbo di harga 17.000, dan ketika kita menjualnya di toko pakan itu di harga 15.000 untuk yang jumbo grade B. Ini sangat laku teman-teman, dan yang mempunyai toko pakan malah bilang kalau ada yang lain bisa di store ke sini Mas, karena ternyata banyak yang menginginkan DOC ternak entok. Kemarin sempat ada beberapa masalah karena cuaca ya, siang panas sekali, malam dingin sekali, dan menyebabkan masyarakat mempunyai ternakan entok ini mati teman-teman. Yang anakan juga mati, terus yang indukan juga mati, sehingga masyarakat yang mempunyai entok yang kena penyakit atau bisa dikatakan aratan ini berlomba-lomba ingin memelihara ternak entok lagi, karena 5 bulan ke depan, 5-6 bulan ke depan kita sudah menghadapi lebaran. Dengan keadaan yang seperti ini sebenarnya kalau kita bisa melihat peluang pasar yang sudah terbuka, kita tidak diragukan lagi untuk beternak entok teman-teman. Kalau masalah pakan entok boros, ya kita cari pakan alternatif yang ada di sekitar rumah kita. Bisa kita memanfaatkan rompesan kubis ya, atau
limbah-limbah pasar, sayur-sayuran. Kita kalau pagi-pagi jalan-jalan sambil mencari sarapan, kita membelilah, jangan meminta ya. Kalau meminta itu gimana ya? Kalau membeli itu pasti pedagangnya boleh. Satu karungnya itu harganya cuma 5-7 ribu rupiah, itu sudah banyak banget. Nah, tetapi kalau menggunakan kubis-kubisan ataupun sawi-sawian, ini harus hati-hati teman-teman, jangan digunakan berlebih ya, karena ini mengandung gas yang sangat banyak sehingga bila diindukan khawatirnya nanti akan mencret dan bisa macet telur. Kalau hanya untuk campuran saja, pengganti nasi nggak masalah, diperbanyak bagatulnya. Alangkah lebih baik kalau kita menanam kangkung teman-teman, kangkung dengan porsi yang banyak ini nggak masalah, tetapi dengan catatan harus batangnya juga diberikan, jangan hanya daunnya saja, karena daun gasnya banyak tetapi bisa dinetralisir batang kangkung yang mempunyai serat kasar yang cukup tinggi. Ini perlu diperhatikan. Jadi banyak pakan alternatif yang bisa kita gunakan untuk menekan biaya kos pakan. Pangsa pasar sudah tersedia teman-teman, pangsa pasar sudah tersedia, konsumsi daging entok juga sudah banyak di masyarakat. Keinginan masyarakat untuk memelihara ternakan entok pasca terjadinya arat dan atau penyebaran virus karena cuaca ini juga sangat luar biasa antusiasnya, sehingga kita bisa memanfaatkan momen ini, momen dimana kebutuhan ternakan entok baik DOC maupun daging ini sudah peluangnya sangat bagus. Kita hanya memperbanyak populasi dan memperhatikan perawatan harian ternakan entok kita. Oke teman-teman, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Jadi tidak ada alasan untuk tidak beternak entok. Bagi peternak entok milenial, silahkan untuk mempergunakan sosial media sebagai pemasaran dan mengenal kandang teman-teman semua, sehingga bisa dicari pelanggan-pelanggan atau calon pelanggan atau calon peternak pemula yang akan meminang ternakan entok yang ada di kandang kita. Mungkin ini hanya video pembuka ya. Lama saya tidak upload di channel ini. Semoga kita diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, dan ternakan entok kita tetap berkembang. Sampai jumpa di video selanjutnya hanya di channel Bita Alma.